Hello Rest Generation, dimanapun kalian berada saat ini, mari kita sama-sama memulai ibadah kita. Kita mau minta pertolongan daripada Tuhan. Kau undang kita semua bangkit berdiri bersama. Mari kita memulai ibadah kita dengan minta pertolongan datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, serta cinta kasih Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin ibadah kita dari saat ini sampai selesai. Amin. Teman-teman silakan duduk, silakan mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan.
Happy Sunday Race Generation. Gimana nih kabarnya? Kita bersyukur karena kita masih bisa melewati minggu ini hanya karena kekuatan Tuhan. Mari kita nyatakan besar di dalam. Selangkah demi selangkah. Selangkah demi selangkah, ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan alam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan Kau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Mari kita memuji Tuhan sekali lagi dengan lebih bersemangat. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan Kau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Bila kau di sisiku, Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan Kau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Mungkin teman-teman ada yang lagi diperhadapkan dengan situasi yang sangat sulit. Tapi ingat teman-teman, kalau sebesar apapun permasalahan yang kita hadapi, Tuhan selalu menganggap kita berharga di matanya. Sebagai respon, mari kita nyanyikan lagu ini. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Ciptakan Kau surut gambarnya, sungguh terlalu indah.
Halo Rise Generation, dimanapun kalian berada saat ini, kita bersyukur kita masih bisa beribadah secara online. Dan teman-teman sekalian, hari ini kita akan sedikit mereview minggu lalu dan ada hal yang menarik, dan hari ini kita akan membahas sesuatu hal yang berbeda. Tetapi minggu lalu kita bicara tentang the best of me. Dan menariknya bahwa kita diciptakan itu sangat unik. Uniknya seperti apa? Bahwa Tuhan ciptain kita itu pasti berbeda dengan orang lain, bukan? Mau kita mungkin orang yang kembar, ataupun kita di sini dan ada mungkin orang yang mirip dengan kita, suara kita, bahkan tinggi badan kita, wajahnya sangat mirip dengan kita. Tetapi Tuhan menciptakan kita sangat unik dan berbeda. Pasti berbeda, tidak ada yang sama satu dengan yang lainnya. Dan yang menariknya lagi, bicara tentang the best of me, the best of us, menariknya Tuhan juga memberikan karunia bagi setiap kita masing-masing. Teman-teman punya karunia apapun, bahkan mungkin belum tentu sama dengan Koko. Mungkin ada yang sama, tetapi mungkin teman-teman lebih hebat daripada Koko, atau mungkin sebaliknya. Dan itulah the best of the creation of God. Bagaimana Tuhan menciptakan kita begitu uniknya. Nah hari ini, Koko nggak akan ngomongin panjang lebar tentang khotbah minggu lalu. Tapi hal yang spesial hari ini, Koko mau ajak kita sama-sama berinteraksi lewat khotbah saat ini. Teman-teman tolong cari satu kertas dan satu pena ataupun pensil, ballpoint ataupun pensil. Cari satu kertas dan satu pena ataupun pensil. Kita mau sama-sama tulis sesuatu atau menggambar sesuatu dan kita akan sama-sama mengerjakannya, oke? Nah, teman-teman yang sudah menemukannya, kita akan sama-sama menggambarkan atau mendeskripsikan seperti apa Tuhan yang kita percaya. Seperti apa Tuhan yang kita sembah. Seperti apa Tuhan yang kita kenal. Oke, teman-teman boleh gambar, teman-teman boleh deskripsiin Tuhan seperti apa yang kita kenal. Mungkin ada yang bilang baik, ada yang bilang Tuhan itu besar. It's okay, jangan pakai dua yang tadi ya, itu khusus contoh. Teman-teman boleh explore banyak banget kata-katanya. Kita akan coba 1 menit untuk mengerjakannya, oke? Ya, kita mulai dari sekarang. Sambil teman-teman mengerjakan, Koko akan menjelaskan beberapa hal. Teman-teman mungkin bisa menggunakan pengalaman teman-teman kemarin atau mungkin hari ini. Atau mungkin gitu ya, ada yang punya pengalaman dalam 1 minggu ini. Wah Tuhan kok kayaknya gak dengar doa aku deh. Kok kayaknya Tuhan kayak gini sih. Kok kayaknya Tuhan itu baik banget sama aku. Tuhan kasih banyak hal. Bahkan gak ada satupun hal celaka yang aku alami. Nah, kalian boleh tulis kalimatnya, boleh tulis kata-katanya, se-enjoy mungkin, oke? Se-enjoy mungkin tulis semuanya itu, dan kita mau sama-sama tuliskan seperti apa Tuhan yang kita kenal. Oke? Ya, sebentar lagi akan berakhir. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, jangan cepat ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang menulis bahwa Tuhan itu penyayang, bahwa Tuhan itu panjang sabar, maha kasih, maha adil, maha kuasa, bahkan maha hadir, omnipresent. Atau mungkin teman-teman ada yang sedikit mereview dari kisah perjanjian lama, bahwa Tuhan itu pencemburu, bahwa Tuhan itu mudah menghukum, bahwa Tuhan itu kok kayaknya posesif banget gitu. Kalau bangsa Israel nggak percaya atau nggak taat sama Tuhan, langsung dihukum, langsung dikasih tulah, atau bahkan langsung dikasih hukuman-hukuman yang Tuhan langsung nyatakan. Seakan-akan sehoror itu gitu ya. Nah, bebas teman-teman boleh ungkapkan seperti apa Tuhan yang kalian kenal. Nah, selanjutnya, gak berhenti di sini ya teman-teman ya. Selanjutnya, kalian boleh balik kertas kalian. Kalau kertasnya bersih, pakai itu. Kalau kertasnya ada tulisan-tulisan yang lain,
ambil satu kertas lagi, kita akan gambar yang kedua. Nah, gambar yang kedua, kita mau sama-sama deskripsiin who am I. Oke? Who am I? Siapakah aku? Oke? Ya, siapakah aku? Teman-teman boleh tulis sebanyak mungkin ciri-ciri dari diri kalian. Bebas, dalam 1 menit ini coba tuliskan sebanyak mungkin. Aku pendek mungkin gitu ya. Kalau misal Koko, bukan kalian ya. Koko, aku pendek. Aku mungkin jago main game. Atau mungkin jago gambar. Atau mungkin jago memasak. Tulis sebanyak mungkin karunia atau ciri-ciri kalian atau kebaikan-kebaikan yang mungkin kalian udah pernah lakuin gitu ya. Tulisin semua. Gak sampai habis pokoknya ya. Tulisin terus dalam 1 menit ini ya. Nah, kalau udah teman-teman yang belum boleh menuliskan mungkin 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, udah beres ya. Aku aja udah 1 menit. Nah, buat teman-teman ada yang menuliskan kayak Koko gitu ya. Contoh misalkan ya, ini nggak kelihatan banget gitu ya, it's okay. Koko juga nulisin. Tulisan Koko nggak bagus-bagus juga gitu ya. Koko tulis Koko itu orang yang ceria. Walaupun mungkin di belakangnya Koko bisa nangis bawang gitu ya. Koko orang yang ceria, Koko suka HO atau hangout. Koko seneng banget untuk bisa ketemu banyak orang. Dan Koko mungkin ada orang yang seperti A, B, C yang Koko bisa tuliskan. Bahkan teman-teman sudah tuliskan dari secari kertas yang teman-teman sudah buat. Oke, jelas ya? Nah, dari gambar 1 dan 2 nanti kita akan lihat sama-sama apa yang akan kita pelajari hari ini. Dan hari ini tema yang diberikan adalah From Self to God. Dari diri kita ke Tuhan. Nah, menariknya kita akan sama-sama membaca dari Lukas 19 ayat 12 sampai 21. Lukas 19 ayat 12 sampai 21. Koko akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Lukas 19 ayat 12 sampai 21 berbunyi demikian. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi, orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Tadi udah dititipkan 10 uang mina gitu ya. Nah, menariknya nih, contohnya walaupun nggak seluruhnya diceritakan orang-orangnya, tetapi contohnya di ayat 16. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Banyak ya, dari 1 ke 10. Kata raja, katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya, kata raja kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Menarik ya, yang tadi 10, yang kedua 5. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Menarik ya teman-teman ya. Dari Alkitab yang sudah kita baca, ada 3 respon yang berbeda. Yang satu tadi menghasilkan 10 mina, yang kedua menghasilkan 5 mina, dan yang ketiga menghasilkan berapa? Cuma disimpan satu-satunya yang dikasih ke rajanya.
Bahkan nanti kita akan lihat gitu ya, alasannya cukup aneh gitu ya bagi kita gitu ya. Bahkan yang disalahkan adalah rajanya, bukan dirinya gitu. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan yang telah kita baca dan lewat gambar yang telah kita lakukan tadi ya, atau deskripsi yang telah kita lakukan dari gambar 1 dan gambar 2. Yang pertama teman-teman, Tuhan mau kita bisa berkembang. Tuhan mau kita mengembangkan seluruh apapun yang Tuhan sudah kasih kepada kita. Entah itu karunia, entah itu talenta, entah itu segala hal kemampuan kita, kepintaran kita, bahkan mungkin kemampuan fisik kita, Tuhan mau kita kembangkan. Bahkan untuk seluruh pengetahuan kita, Tuhan juga mau kita kembangkan. Menariknya tadi di gambar 2, kita udah tulis gitu ya, siapakah diri kita? Who am I? Dari beberapa tulisan teman-teman yang ada di kertas teman-teman, kita bisa lihat ada banyak hal yang teman-teman sudah lakukan. Ada banyak sekali teman-teman bisa menggambarkan diri teman-teman secara jelas. Bahkan yang gak kalah menariknya, Koko tadi menuliskan Koko adalah pribadi yang ceria, suka hangout. Nah, Tuhan mau kita itu mengembangkan apa yang kita sudah lakukan ataupun apa yang kita mampu lakukan. Contohnya, kalau Koko tadi tulis Koko adalah pribadi yang ceria, Tuhan mau bahwa Koko mengembangkan kemampuan, keceriaan Koko tidak hanya bagi Koko. Tuhan mau keceriaan itu hadir bagi orang-orang di sekitar Koko juga. Gak cuma disimpan bagi Koko gitu ya. Atau mungkin teman-teman yang di rumah, ada yang menuliskan, aku pintar pelajaran matematika. Tuhan mau mengembangkan kemampuan matematika teman-teman. Gak cuman untuk teman-teman aja. Gak cuman sekedar kasih contekan dan teman-teman kalian tahu jawabannya dan udah beres. Tuhan mau kemampuan matematika teman-teman. Contohnya ya, untuk bisa mengajarkan teman-teman yang lain. Bukan ngomongin tentang kasih contekan. Bukan ngomongin tentang kasih jawabannya doang. Bukan kasih tahu teman bahwa kalian itu pintar, sangat pintar, enggak. Lakukan kemampuanmu untuk sesuatu hal yang lebih besar, lebih baik. Bahkan share setiap kebaikan yang kita miliki atau kemampuan yang kita miliki, kita kembangkan dan kita bisa kasih berkat kepada orang-orang di sekitar kita. Dan Tuhan mau itu. Kenapa? Tadi kita melihat contohnya di perumpamaan uang mina. Yang satu menghasilkan 10, kata Tuhan atau kata raja tersebut, betapa baiknya hambaku ini. Orang kedua yang menghasilkan 5 mina, betapa baiknya hambaku ini. Dan dipercayakan, apakah 1 mina lagi? Enggak, dipercayakan 10 kota dan juga 5 kota. Lebih lagi dikasih tanggung jawab yang lebih besar. Dan kita rindu kita bisa mengembangkan diri kita lebih dan lebih lagi teman-teman. Dan Tuhan mau itu. Dan jangan sampai kita berhenti ketika mungkin Koko bisa main gitar gitu ya. Koko merasa, wah aku jago nih main gitar. Yang lain, wah pada belajar, aku makin jago deh. Biar apa? Biar yang lainnya kalah. Yang lainnya biar gak lebih jago dari Koko. Motif Koko jelek. Seakan-akan karunia yang Tuhan kasih hanya untuk Koko seorang. Tuhan gak mau itu. Sama seperti orang yang ketiga tadi ya, hamba ketiga tadi. 1 mina yang diberikan oleh raja kepadanya hanya disimpan di mana? Sapu tangan. Bahkan ketika tuannya meminta hasilnya, kata orang tersebut apa? Sebab aku takut Tuhan. Karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh. Dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Padahal Tuhannya sudah jelas. Kembangkan uang mina ini. Berdayakan uang mina ini. So teman-teman, bagian pertama Tuhan mau kita bisa berkembang. Tuhan mau kita bisa mengeksplor diri kita untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin teman-teman ada di sini yang rindu untuk melayani Tuhan. Pakai segala kemampuan yang kalian punya. Keterbatasan yang kalian punya. Untuk kalian bisa eksplor lebih lagi. Untuk bisa
melayani Tuhan di gereja khususnya. Segala sesuatu yang Tuhan kasih, seharusnya kita kembalikan ke kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Nah teman-teman, lalu yang bagian selanjutnya bicara tentang apa yang kita bisa pelajari hari ini. Yang menariknya dalam perumpamaan uang mina. Selain Tuhan mau kita mengembangkan kemampuan kita, menariknya adalah kita adalah orang-orang yang sebenarnya tidak layak mendapatkan uang mina ini. Tapi di sisi yang lain, Tuhan mau mencari kita untuk menyatakan kasih-Nya. Tuhan mau mencari teman-teman sekalian, bahkan Koko. Ya mungkin kalau kita coba pikir-pikir, kita coba refleksikan diri kita, layak gak sih kita mendapatkan sesuatu hal yang baik dari apa yang Tuhan kasih sampai hari ini. Tuhan cukupkan segala kebutuhan teman-teman, bahkan juga Koko. Tuhan juga memenuhi untuk setiap keinginan kita. Ada yang mungkin masih bergumul, ada yang mungkin sudah terrealisasikan. Bahkan mungkin ada hal-hal yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kita, tapi Tuhan tetap pelihara teman-teman, bahkan juga Koko. Tuhan mau mencari kita untuk menyatakan kasih-Nya. Kalau teman-teman tadi sudah membuat gambar yang kedua tentang siapakah diri kita, teman-teman boleh coba cek gambar yang pertama. Siapakah Tuhan yang kalian kenal? Cek gambar tersebut. Setelah kalian cek lagi gambar nomor 2. Cek gambar nomor 2. Kau akan tambahkan dalam spiritual kita. Kita tadi udah lihat Tuhan yang seperti apa yang kita gambarkan. Kita cek diri kita, seperti apakah diri kita. Kalau misalkan ditambah pertanyaannya, ketika kita mengenal Tuhan yang kita kenal, benarkah kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan kita? Benar gak sih kita saat teduh sama Tuhan setiap hari? Benar gak sih kita baca Alkitab setiap hari? Benar gak sih kita berbuat kebaikan atas dasar Tuhan sudah menolong kita sampai di detik ini? Benar gak sih kita percaya keselamatan itu hanya dalam Yesus Kristus di dalam kehidupan kita? Baik teman-teman ataupun juga Koko. Benar gak sih kita kasih seluruh kehidupan kita hanya untuk Tuhan? Jangan-jangan teman-teman saat ini mungkin ada di antara kita yang hari ini rindu mengalami Tuhan tapi gak tahu caranya seperti apa. Mungkin ada di antara teman-teman yang ingin merasakan berkat Tuhan, tapi ketika doa terkesannya Tuhan tidak pernah menjawab setiap seru dan doa kita. Bahkan kita punya pengenalan Tuhan yang salah ketika kita mengutarakan sama seperti hamba yang nomor 3 tadi. Sebab aku takut Tuhan, aku itu berdosa. Aku takut Tuhan itu langsung menghukum aku. Tuhan langsung mempersalahkan aku dengan setiap kesalahan-kesalahan yang aku miliki. Sehingga aku hari ini gak datang ke gereja. Kita punya konsep yang salah, konsep negatif tentang Tuhan kita. Karena dari self kita punya pemikiran tentang Tuhan yang salah. Dan lewat perumpamaan uang mina ini, kita ingin diajarkan dari pokok yang kedua atau inti dari yang kedua. Tuhan mau datang menjumpai teman-teman, bahkan juga Koko. Yang siapakah kita yang seharusnya kita itu gak layak menerima kasih anugerah Tuhan. Tetapi Tuhan mau perjumpaan itu ada dan hadir mungkin saat ini juga kepada teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, dimanapun kita berada, bagi siapapun yang masih bergumul, mencari presence-nya Tuhan, mencari berkat Tuhan, mencari hal-hal yang sekiranya Tuhan melawat dirimu. Pertanyaan yang paling penting dalam kehidupan kita, apakah kita bersedia juga hati kita diubahkan oleh Tuhan? Jangan-jangan hati kita udah keras teman-teman. Sama seperti hamba yang ketiga tadi. Gak mau tahu, pokoknya Tuhan itu udah melakukan kesalahan. Atau jangan-jangan pikiran kita sangat picik, tertutup, sangat kecil sekali pemikiran kita tentang Tuhan. Bahwa Tuhan
tidak memberkati kita dengan segala hal negatif yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita membandingkannya dengan orang lain. Dan kita merasa bahwa Tuhan adalah pribadi yang jahat. Seberapa kita bersedia hati kita, diri kita diubahkan oleh Tuhan. Mungkin ada teman-teman yang merasa minder. Kok aku punya penyimpangan-penyimpangan yang seharusnya orang lain yang tidak tahu, aku sengaja menutupinya. Aku punya kebiasaan dosa A, aku punya kebiasaan yang jelek, atau mungkin hal-hal yang sekiranya aku mendukakan orang tuaku. Bahkan aku malu ketika aku datang ke gereja. Ingat teman-teman, Tuhan mau hadir untukmu dan juga untukku. Tuhan mau hadir untuk kita. Sehingga lewat perumpamaan Mina ini, kita belajar teman-teman. Tuhan mau menjumpai kita. Bahkan Tuhan mau kita mengembangkan kemampuan yang Tuhan udah kasih kepada kita. Dan Tuhan mau perjumpaan itu menghasilkan sesuatu hal yang indah, relasi yang indah. Bahkan sama seperti dengan perumpamaan uang mina yang lain. Tatkala Tuhan menemukan satu uang yang begitu berharganya, ketika itu ditemukan, walaupun nilainya bukanlah nilai yang begitu besar. Tetapi tatkala Tuhan menemukan teman-teman ataupun kokoh yang berdosa ini, betapa surga dan bumi itu memuji Tuhan ketika ada satu orang diselamatkan lewat perjumpaan yang indah. Ketika Tuhan hadir melawat setiap kita dengan diri kita, latar belakang diri kita yang begitu negatifnya. So teman-teman, lewat firman Tuhan hari ini, siapkan diri kita, hati kita untuk diubahkan oleh Tuhan. Siapkan hidup kita untuk Tuhan mau pakai lebih dan lebih lagi. Kembangkan setiap karuniamu, kembangkan setiap talentamu, dan kembalikan itu hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. So teman-teman, are you ready? Hati kita dibentuk Tuhan, hidup kita dilawat lebih dalam, lebih lagi menikmati hadirat Tuhan. Dari hari ini sampai nanti ketika kita sama-sama berjumpa dengan Tuhan kita di surga nanti. Mari teman-teman, kita serahkan hidup kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Di tengah setiap kegalauan kami, di tengah setiap hati kami yang mungkin terluka, mungkin ada kepahitan kami di masa lalu, mungkin ada hal yang sekiranya kami alami, seakan-akan mengubah pandangan kami tentang Tuhan yang seperti apa yang seharusnya kami miliki. Pemahaman tentang Tuhan seperti apa yang seharusnya yang kami kenal. Terkadang kami melihat bahwa Tuhan adalah pribadi yang jauh, yang tidak pernah dekat dengan kami. Kadang kami berpikir bahwa Tuhan tidak pernah mau mendengar suara doa kami. Bahkan menutup telinga ketika kami berseru lewat doa kami Tuhan. Tatkala kami menangis, tatkala kami meratap, tatkala kami menjerit Tuhan, kerap kali kami merasa bahwa Tuhan tidak menjawab doa kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni untuk setiap pandangan kami yang salah tentang-Mu. Kami percaya Tuhan membentuk kami. Bahkan di tengah setiap pembentukan yang Tuhan beri, Tuhan rindu untuk mencari kami yang terhilang. Mencari setiap kami yang begitu indahnya Engkau melihat kami sama seperti biji mata-Mu Tuhan. Yang begitu berharganya, begitu sayangnya Engkau kepada kami. Bahkan Engkau mau hadir ke dunia ini, menembus setiap dosa kami Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan. Dan di saat ini juga Tuhan, lewat firman-Mu kami diingatkan. Kiranya kami menyadari bahwa kami ingin menyerahkan hidup kami, hati kami, pikiran kami untuk Tuhan bentuk. Dan kami juga menyadari bahwa setiap apa yang Tuhan beri, kiranya kami bisa kembangkan hanya untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Dimulai dari kami Tuhan, kami ingin bagikan setiap
lawatan yang Tuhan beri saat ini juga pada setiap orang-orang di sekitar kami. Kami rindu banyak orang juga mengalami kasih Kristus yang begitu indahnya saat ini. Dan kami ingin menyerahkan hidup kami, studi kami, keluarga kami, bahkan juga untuk setiap orang-orang yang kami kenal ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Lawat hidup kami rindu. Kami bisa berelasi dengan-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan bentuk hidup kami semakin serupa dengan gambaran. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Mari kita memberikan yang terbaik melalui persembahan kita minggu ini. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang tertera pada layar teman-teman. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bangkit berdiri bersama. Kita minta berkat daripada Tuhan. Dan biarlah kasih anugerah damai sejahtera dari Allah Tritunggal yang senantiasa hadir memberikan anugerah dan damai sejahtera bagi setiap kita dimanapun kita berada. Bahkan dari saat ini sampai Kristus datang kedua kalinya. Amin. Ibadah selesai, teman-teman dipersilahkan untuk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.